Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Juru Kunci, saya dulu pernah masuk ke sini sekali. Ya, Kira-kira hampir 25 tahun yang lalu. ya. Ini baru Alhamdulillah. ya, Dapat ini sudah baru biasa. terpanggil lagi nih, baru terpanggil lagi ke sini. Apakah betul ya? Apakah betul di katakanlah Museum Bumi Alit ini suka ada pusaka yang Karena Eyang Boros Nuraidi adalah calon Raja Panjalu, gantinya Eyang Cakradewa. Raja Panjalu itu dulunya Eyang Cakradewa yang kerajaan di Dayeuhluhur, dari sini 7 kilo. Nah, Eyang Cakradewa punya anak 6, tapi saya tidak akan sebutkan semuanya ya. Yang ke-1 adalah Eyang Lembu Sampuluh II. Eyang Lembu Sampuluh di Israel menjadi Raja Panjalu. Setelah itu beliau pindah ke Tatar Gunung Tampomas Sumedang, menurunkan keturunan di sana. Nah, selanjutnya untuk penggantinya ya ada, yaitu anak yang kedua, yaitu Eyang Boros Ngora. Namun untuk menggantikan Raja Panjalu kepada Eyang Boros Ngora disuruh satu, harus mencari ilmu dulu. Nah, ilmu apa? Eyang Cakradewa sudah tahu bakal ke depan manusia hidup di dunia, sudah tahu bakal ke depan, yaitu yang bakal menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat itu adalah harus mencari ilmu yang sejati. Belum ada Islam ya. Nah, makanya Eyang Boros Ngora sebelum diberikan tahta kerajaan yaitu disuruh mencari ilmu yang sejati. Nah, sebelum berangkat Eyang Boros Ngora diberi gayung bolong, cantingnya, tapi bolong. Nah, tugasnya ini harus diisi air dengan tidak tumpah, tidak bocor. Makanya Eyang Boros Ngora karena masih muda, wawasannya masih luas, tidak ada perintah bapaknya yang ditolak satupun. Beliau pergi mencari ilmu yang sejati, terutama beliau di Jawa Barat, di Pulau Jawa, tetapi tidak ketemu. Setelah capek, apalagi mengambil air di gayung bolong, semuanya bocor. Nah, makanya Eyang Boros Ngora bersemedi, mujah semedi. Nah, setelah itu Eyang Boros Ngora ada petunjuk harus pergi ke Mekah. Beliau terus pergi ke Mekah, dan di Mekah beliau bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu adalah Eyang Sena Ali. Nah, ini menurut sejarah Panjalu. Tahun berapa itu? Tahun 650. Jadi masih ada sahabat yang Nabi yang keempat. Ya. Nah, setelah itu Eyang Boros Ngora mendekat kepada kakek, ke Eyang Sena Ali, dan beliau bercerita sedang mencari ilmu yang sejati. Makanya oleh Eyang Sena Ali, Eyang Boros Ngora dibawa ke tempat Eyang Sena Ali, dan di sana Eyang Boros Ngora diislamkan oleh Eyang Sena Ali. Nah, setelah diislamkan, beliau belajar agama Islam langsung gurunya dari Eyang Sena Ali. Setelah cukup bertahun-tahun di Mekah, Eyang Boros Ngora permisi mau pulang ke Panjalu. Nah, sebelum pulang ke Panjalu, Eyang Boros Ngora diberi cenderamata oleh Eyang Sena Ali, yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian, kain ihram, dan diberi tambahan nama yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Nah, setelah itu karena Eyang Boros Ngora membawa gayung bolong, nah, mohon petunjuk dari Eyang Sena harus dari mana membawa air di gayung bolong. Eyang Sena Ali menunjukkan cidukan di sumur Jangjang. Makanya Eyang Boros Ngora pergi ke sumur Jangjang, gayung bolong dicidukan. Alhamdulillah dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jangjang di gayung bolong tidak bocor. Nah, setelah itu Eyang Boros Ngora pergi ke kerajaan, pulang ke sini ke Panjalu, dan kerajaan masih Dayeuhluhur sana ya. Nah, bapaknya masih ada, Eyang Cakradewa. Nah, beliau setelah datang, alhamdulillah disambut oleh Eyang Cakradewa, malahan
udah lama ditunggu-tunggu ya, dasar sepuh putranya melang sekian kumaha. Tapi alhamdulillah telah datang, sangat gembira kedatangan Eyang Borosora. Nah, setelah itu Eyang Borosora bercerita bahwa beliau sudah diislamkan, yaitu mencari ilmu yang sejati itu adalah ternyata ilmu agama Islam. Nah, setelah itu beliau menceritakan bahwa beliau diberi cenderamata oleh Eyang Sina Ali, dan setelah itu diberi nama tambahan nama yaitu Eyang Syihadul Iman, dan gayung bolong yang diisi air adalah air jam-jam. Alhamdulillah setelah itu Eyang Borosora di Istrenan menjadi Raja Panjalu waktu kerajaan di Dayeuh Luhur. Nah, setelah di Istrenan menjadi Raja Panjalu, Eyang Borosora melaksanakan syariat agama Islam. Malah kalau dulu mah belum ada kerajaan itu cuman batu-batu aja bah, lihat. Nah, ada bekas sembahyangnya Eyang Borosora di sini. Itu batu panjang bekas sembahyangnya di Dayeuh Luhur. Nah, batu-batu itu batu bekas sembahyang Eyang Borosora ada di sudut di sana. Itu bekas sembahyang Eyang Borosora. Telah diteliti oleh ahli sejarah, ya, itu membenarkan bahwa itu bekas sembahyangnya. Nah, selanjutnya Eyang Borosora setelah beliau melaksanakan syariat agama Islam, diberikan tahta kerajaan. Nah, Eyang Cakradewa menyuruh kepada Eyang Borosora harus memindahkan kerajaan dari Dayeuh Luhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya jadikan keraton, Legok Jambunya dijadikan di Bendung, dijadikan situ. Nah, yang sekarang setelah beliau memindahkan kerajaan dari Dayeuh Luhur ke Pasir Jambu jadi keraton, Legok Jambu dibendung oleh Eyang Borosora. Nah, yang sekarang menjadi situ Panjalu. Nah, situ Legok itu tadinya Legok Jambu. Karena dibendung jadi airnya naik, dan setelah itu air jam-jam yang dari Mekah dicampurkan di Legok Jambu. Itu sejarah singkatnya. Nah, setelah itu Eyang Borosora karena misinya ingin menyebarkan agama Islam, maka sebelum berangkat menyebarkan agama Islam, Eyang Borosora karena punya anak dua. Yang satu adalah Eyang Haryang Kuning yang sekarang dimakamkan di Kapunduhan. Nah, mulai kerajaan diserahkan kepada Eyang Haryang Kuning, kepada putra pertama. Nah, Eyang Haryang Kuning nggak lama jadi raja. Ya. Terus dari Eyang Haryang Kuning diserahkan kepada adiknya, yaitu kepada Eyang Haryang Kancana yang sekarang dimakamkan di tengah danau di Nusa ya. Nah, di sana Eyang Haryang Kancana paling lama jadi Raja Panjalu ya, sampai 104 tahun jadi rajanya. Ya, tahu apa umurnya berapa tahun ya. Nah, karena Eyang Borosora terus menyebarkan agama Islam, terutama di Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan, di tiap-tiap daerah beliau lama menyebarkan agama Islam. Dari sini mulai ke Sukabumi, ke Jampang. Nah, di sana ada bekasnya saja, yaitu di Jampang, cuman ada bekasnya. Dan namanya juga di sana adalah namanya Jampang Manggung. Setelah dari Jampang, beliau pindah ke Jampang Tengah. Nah, di sana lama dan namanya juga berbeda, yaitu Eyang Aulia Susuhunan. Dari Jampang Tengah terus pindah ke Banten. Di sana lama menyebarkan agama, cuman ada bekasnya saja dan namanya juga Eyang Syekh Pamarayan, Banten. Terus ke Sumatera. Di sana namanya adalah Eyang Prabu Mulih. Nah, setelah ke Sumatera di Prabu Mulih pindah ke Padang, namanya Eyang Syekh Alipin. Dan setelah ke Padang pindah ke Kalimantan, ke Kartanegara, namanya adalah Eyang Cakraningrat. Nah, setelah tua beliau pergi lagi pulang ke Panjalu, dan sebelum wafat beliau amanah. Amanahnya begini: siapa saja anak cucuku ingin jarah kepadaku
tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku, cenderamata dari Eyang Sena Alit yang disimpan di Bumi Alit. Bumi Alit sekarang ada di sini di dalam. Ya itu sejarah singkatnya ya. Pak, Kak. biasa ningali yang dalam. Biasa. Punten, saya ini sudah kurang pendengaran ya. Jadi kalau mau itu bicara agak rasanya ya. Mohon maaf ya. Ya. Usia saya sudah muda ya. Umur saya maaf ini oleh Allah sudah dituntut, mata ya udah buram, telinga udah ya ini mohon maaf. Jadi kalau ada apa agak keras aja ya. Nah, benda-benda pusaka ini ada di dalam. Cuma kalau sekarang jarak ke sana cuma bisa ngintip aja ya. Kalau replikanya ada. Nah, itu pedang replikanya seperti itu, cis seperti itu, dan fotonya ada sana ya. Nah, kalau jarak ke sini cuma bisa ngintip aja. Di sana ada yang ditutupin kain kuning, itu udah pedang. Pedang panjangnya 1,20 meter ya. Setiap tahun benda pusaka ini dikeluarkan, yaitu yang namanya nyangkuk, dicuci, dipelihara gitu ya. Setiap tahun. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal, yaitu kalau ya nama bulan Mulud gitu ya. Harinya ditentukan hari Senin, nah, tetapi tanggalnya beda-beda. Jadi bagaimana bulan Maulud itu atau Rabiul Awal, Senin penutup. Jadi tanggal Senin penutup. Ya. Di sini dikeluarkan, di sini diarak sampai ke tengah danau, dan tengah danau dibawa ke tengah alun-alun, di sini ke Taman Borosnora. Di sana sudah disediakan untuk pembersihan. Nah, sebelum dibersihkan, benda pusaka ini diperlihatkan dohirnya ya ke semua yang datang. Itu baru. Jadi 1 tahun 1 kali bila ingin tahu dohirnya itu pada waktu bulan Rabiul Awal akhir Senin. Nah dari situ dibuka, diperlihatkan dohirnya, terus dicuci. Setelah dicuci dibungkus lagi, terus masukkan lagi sini. Itulah barangkali bapak-bapak ya yang jarak ke sini. Alhamdulillah semuanya sudah datang ke sini, sudah ridho dan ikhlas untuk berjarah ke Bumi Alit, ke tempat penyimpanan benda-benda pusaka, ke penyimpanan benda pusaka peninggalan Karun Panjalu. Karena Karun Panjalu ini menurut sejarah Panjalu, tiap-tiap daerah mempunyai sejarah masing-masing. Mau percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa ya. Sudah bersedia, sudah ikhlas untuk mengirim Fatihah kepada Karun Panjalu, khususnya kepada Karun Bekasi. Semoga karun-karun kita yang berjasa mendapatkan maghfirah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjasa ke sini sebagai manusia biasa sudah ikhlas ridho untuk mengirim Fatihah kepadanya. Semoga dengan perantaraan mengirim Fatihah tawasul kepadanya, semoga Allah kepada kita yang datang ke sini bersatu, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak dan halal. Insya Allah jalan usaha sudah ada di masing-masing semuanya. Ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada ya, dan yang ada pensiunan dan lain-lainnya. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan halal, bekal ibadah kepadanya. Yang kedua, dengan perantaran jarak ke sini, semoga Allah memberikan yang sudah berumah tangga, memberikan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Umpamanya kita mempunyai anak yang sedang menuntut ilmu, itu di pesantren, itu sekolah umum, yang sudah dewasa di perguruan tinggi, semoga Allah memberikan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, memberikan kepada kita anak kita yang cerdas otaknya, hatinya yang terang, cita-cita beliau yang bermanfaat untuk ke masa depannya, semoga Allah mengabulkannya.
Yang ketiga, dengan perantaraan jalan ke sini, semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur sambil diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, bekal ibadah kepadanya. Dan selanjutnya yang belum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, semoga Allah memanggil kita untuk bisa berjalan ke tanah. Yang sudah daftar, ya, yang daftar tunggu, semoga Allah kedepannya tidak ada halangan apa, dilancarkan. Ya, itu saja barangkali. Ya. Barangkali ada pertanyaan kepada saya, barangkali ini, tapi agak keras nanti kalau menanya, ya, barangkali sebelum masuk ini kita. Iya Pak, biaya ada yang ditanyakan. Ya. Tapi agak Assalamualaikum. keras ini kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Juru Kunci, saya dulu pernah masuk ke sini sekali. Ya, Kira-kira hampir 25 tahun yang lalu. ya, Ini baru alhamdulillah. ya, Bapak ini sudah baru biasa. terpanggil lagi nih, baru terpanggil lagi ke sini. Apakah betul ya? Apakah betul di katakanlah Museum Bumi Alit ini suka ada pusaka yang Apa? Nanti saya kurang jelas ya. apakah betul di Museum Bumi Alit ini suka ada pusaka yang hadir katakanlah hadir Agak keras, secara- agak keras. Ya. Apakah harus ke Museum Bumi Alit supaya pusaka tungkap hadir gitu. Ya itu. Makasih. Mohon maaf ya. Iya. Nah, pusaka-pusaka ini ya, Iya. ini menurut pendapat saya. Jadi tahu kalau orang lainnya. Iya. Selama di sini atau selama saya tahu, ini sebetulnya ada pusaka yang utuh di sini. Tidak ada yang ada penambahan dari sana dari sini, ya, tidak ada, ya. Kalau yang bercerita pendapat itu mungkin saja, tetapi pendapat apa bisa Ya. berbeda. berbeda, ya, itu aja, ya, barangkali. Tapi saya ini pusaka ini dulunya disimpan ini itu aja, ya, setiap tahun harus dibersihkan, ya, sebab tidak mungkin benda pusaka ini sampai sekarang kalau tidak tiap tahun dibersihkan. Malah amanatnya dari orang tua harus, meskipun tidak umpamanya dirubung-rubung ya oleh yang lain, tapi harus dibersihkan. Bagaimana caranya itu? Apalagi sekarang mah tidak bisa lelencepan seperti corona kemarin, ya, Iya. harus tidak aja, tapi buktinya banyak aja orangnya. Itu aja, itu barangkali, ya, Bulan mulut ya Kang. bulan mulut, Kalau ya. nggak salah sekarang tanggal 24 Oktober kalau nggak salah. Jatuhnya ya. Iya, kalau nggak salah. Mulai mulut sekarang, Oktober ke tanggal 24-an. ya. Itu pokoknya akhir Senin mulut aja, ya. Itu barangkali Pak, ya. Silakan. Iya. Ada Alhamdulillah ini ada ya sedikit. Yang Guru Aji, ya, yang tadi udah, Ya, baru turun dari sana. Iya. Langsung ke sini. itu Eyang Guru Aji itu adalah penasehat beliau, penasehat Raja Panjata Eyang Boros Ngora kepada anak-anak, paling bijaksana, paling betul-betul itu Eyang Guru Aji. Jadi penasehat anak-anak beliau, ya, itu yang paling bijak, ya, tidak ada lagi orang bijak, ya. Sehingga dalam masalah apapun Eyang Guru Aji yang bisa itu ya. Itu aja Pak, ya. Ya, ya. Mau kasih. kesini langsung, mau istirahat silahkan, Ya, mau langsung aja. langsung Langsung aja. aja. Mau pulang lagi sekarang. Iya. Ya. Ya,